الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان مالك يوم الدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Ma'awana. Tafsir Jalan benar ya? Iya, tafsir Jalanin kembali mukhtar hadis
melanjutkan dalam Ad-Darsul Hadi Wassitun, yaitu pelajaran yang ke-61 sampai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa aidan Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man minal muflis qalu al muflisu fina min man la dirhama lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in patiyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu paturi atau paturihat alaihi summa turiha finnar. Ini merupakan hadis terakhir dalam masalah pelajaran yang ke-61, yaitu tentang masalah muflis. Muflis itu kalau bahasa kita pailit alias bangkrut. Ada yang bangkrut di sini? Bangkrut dalam hal apa? Hadis tadi sekilas kita sudah baca. Tentunya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim pula dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna minal muflis atau manil muflis, apakah kamu tahu orang-orang yang pailit alias bangkrut? Qalu, spontan mereka berkata, al muflisu bina man la dirhama lahu wala mata'. Mereka berkata bahwa orang-orang pailit adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan terhadap mereka yang namanya pailit alias bangkrut. Innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang pailit alias bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti hari kiamat dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, wayati wa qad satama, dan datang pula yaitu yang dia sudah mencaci maki begini begitu, atau wa qadzafa hadza, dan dia menuduh orang melakukan zina begini begitu, wa akala mala hadza, dan telah memakan harta ini itu dan seterusnya, wa sapaka dama hadza, dan telah melakukan pertumpahan darah ini itu dan seterusnya, fadaraba hadza, dan dia telah memukul ini itu dan sebagainya, fayyuqa hadza min hasanaini, maka diberikan kepadanya adalah dari kebaikan, wa hadza min hasanatihi, dan ini dari kebaikannya, fa in paniyat hasanatuhu, maka jika ada kebaikannya, qabla ayyuqda, sebelum bahwasanya diputuskan oleh Allah atasnya, ukhida min khatayuhu, maka mengambil dari dosa-dosa tersebut, paturihat lahu, maka dicampakkan atasnya, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang pailit alias bangkrut. Orang terkadang berpikir yang namanya orang bangkrut hanya bersifat duniawiyah, materi, ya. Ini udah umum bagi masyarakat. Kalau berpikir tentang bangkrut, pasti yang dipikirkan adalah bangkrut usaha, baik itu bisnis maupun apa saja yang dia usaha, tiba-tiba dia bangkrut. Nah, ini namanya pailit kalau menurut manusia. Tapi dengan hadis ini bukan pailit di dunia, tapi pailit nanti di mana? Akhirat. Bangkrutnya dia nanti di akhirat. Tinggal pilih deh, mau bangkrut di dunia atau bangkrut akhirat. Ya kebetulan kita nggak punya harta, apa yang dibangkrutkan?
Kebanyakan gitu. Ini kembali pada kita semua. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW tadi menjelaskan kepada para sahabat yang namanya bangkrut adalah bukan berarti dia tidak punya harta, dia tidak punya dirham alias uang, tetapi yang namanya bangkrut di antara umat baginda Nabi kita Muhammad SAW nanti akan datang di hari kiamat, padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia zakat, namun terjadi bentrokan kalau bahasa kita, didatangkan pula dulu waktu hidup dia selalu pastasama, wakot satama, mencaci, mencerca, bahasa kita ngomelin orang, tetangga, keluarga dan lain sebagainya, ini itu dan seterusnya. Awas, ingat nih, yang jadi penyebab bangkrut waktu hidupnya apa? Dia berani mencaci atau ngomelin orang lain, apalagi kesalahannya nggak jelas, tapi dia berani mencaci orang lain. Yang kedua, yang menjadi muflis wa qadzafa hadza, dia telah menuduh orang melakukan zina, orang melakukan selingkuh, orang melakukan hal-hal yang dipandang suami istri tersebut sangat menyakitkan hati mereka, padahal dia tidak melakukannya. Ini namanya qadzafa hadza. Yang ketiga, wa akala mala hadza, dia telah berani memakan harta ini itu segala macam, mungkin harta anak yatim, mungkin orang-orang miskin, hanya dijadikan sebuah wadah untuk mencari dana, tapi bukan untuk yatim, tapi masuk. Ini na'udzubillah min dzalik. Apa sampai di situ? Tidak. Wasafaka dama alaihi hadza, dia melakukan tentang pertumpahan darah. Apakah dia melakukan pembunuhan atau menyakitkan orang lain, nah sehingga terjadilah dalam diri orang lain teraniaya, terlukai oleh si orang yang muflis tadi. Apa sampai di situ? Tidak. Wa daraba hadza, dia telah melakukan pemukulan ini itu dan sebagainya. Nah, semua ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayyuta hadza min hasanati. Di satu sisi Allah berikan kepadanya kebaikannya. Ini itu nih amal kamu, pahala salat kamu, puasa kamu, zakat kamu dan lain seterusnya. Namun fa'in fatiyas hasanu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotayahu. Nah, ternyata jika kebaikannya telah Allah berikan kepada mereka sebelum bahwasanya yuqda ma alaihi, diputuskan oleh Allah antara kebaikan dan keburukan apa yang dia lakukan waktu hidup, ternyata ukhidha min khotayahu paturihat laihi. Nah, begitu benturan terjadi antara kebaikan dan keburukan, antara amal soleh dengan amal salah, antara ibadah dengan haram jadah, terjadi apa nih? Benturan. Nah, mana yang Allah berikan kepada orang tersebut? Apakah nilai pahala karena perbuatan baik tadi, atau dosa karena melakukan keburukan, kejahatan tadi? Maka ukhidha min khatayahu, mengambil istilahnya dosa-dosa mereka tersebut, kalau bahasa kita menguasai dosanya daripada pahala yang akhirnya paturihat, yaitu alaihi summa turihat finnar, maka Allah campakkan atasnya kebaikan tersebut, kemudian Allah lemparkan ke dalam api neraka. Contoh di zaman Rasulullah, ada seorang perempuan rajin puasa Senin Kemis, rajin dia ibadah, rajin dia beramal soleh, namun rajin pula gosipin orang. Apa? Gosip. Apa gosip? Gibah. Ya. Atau menjelekkan orang lain di belakangnya. Ini seorang perempuan tersebut luar biasa, dipuji orang kebaikannya. Rajin puasanya, rajin sholat malamnya, rajin beramal soleh, namun di sisi lain juga tukang gibah alias gosip. Nah, apa yang terjadi setelah seorang
melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fulanah bin Fulanah orangnya luar biasa rajin ibadah. Selalu dia beramal soleh, bahkan senantiasa dia puasa pun rajin. Namun dia suka gosip, suka gibah. Apa sabda Rasulullah? Neraka. Sabda Nabi apa? Neraka. Nabi spontan memberikan komentar, neraka. Loh, kenapa? Karena amal yang dia lakukan walaupun sebanyak apapun, tapi dia gosip, menceritakan keburukan orang lain di belakangnya, maka semua pahala dilebur oleh dosa gara-gara perbuatan gosip alias gibah tadi. Nih, hati-hati. Ini cerita seorang perempuan. Makanya hai ibu-ibu, hati-hati, jangan suka Bu, ibu suka gosip apa enggak, Bu? Suka gibah apa enggak? Hati-hati dengan gibah. Ya, memang kelihatannya luar biasa indah, enak didengar oleh orang yang dengerin gosip sampai penasarannya. Terus gimana lagi ceritanya? Terus sebenarnya terus melulu. Biasanya kan gitu kalau orang gosip gitu kan, saking indahnya tuh. Nggak taunya mulut yang dipoles oleh setan dari madu. Dia lupa bahwa omongan itu yang bisa menjerat dirinya masuk ke dalam neraka, menghapuskan semua dosa gara-gara gibah alias gosip tadi. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya keterangan hadis Rasulullah seiring dengan cerita tadi jelas, hati-hati. Kebangkrutan adalah bukan materi, bukan urusan dunia. Yang kita khawatirkan bangkrutnya nanti di akhirat. Tinggal pilih deh, mau bangkrut di dunia atau bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia kita masih bisa utang pinjam. Contoh, ada seorang pengusaha muda, dia sudah punya cabang daripada perusahaannya, tiba-tiba bangkrut sampai dia punya utang sebanyak 2 miliar. Coba, usaha bangkrut, utang 2 miliar. Dengan memutar istilahnya, dia punya pemikiran gimana supaya bisa melunasi utang tersebut, kemudian kembali jaya dalam usaha. Tentunya tiada pikir kecuali buntu dan buntu, tapi punya istri yang begitu setia memberikan satu solusi untuk mengembalikan harta dan sekaligus bisa menyelesaikan utang. Kebetulan istrinya bilang sama suaminya, "Bang, kebetulan saya punya uang nih 5 juta. Gimana kalau kita sedekahkan untuk memancing bahwa supaya harta kembali, utang selesai." Nah, kira-kira dengan sedekah 5 juta ini bisa nggak mengembalikan harta dan membayar utang? Ini istrinya nggak berpikir panjang, kata suaminya, jangan semua kalau bisa. Nggak bisa, kita harus sedekahkan semua. Kalau kita ingin mancing dapat ikan besar, maka umpannya pun harus besar. Ada tukang mancing sih. Ini gimana nggak dapat bujair melulu, umpannya kecil. Coba kalau umpannya gede, pasti dapatnya apa? Ini aneh bukan ngajarin tukang pancing, bukan. Kalau bisa jangan mancing, kecuali apa? Sangat butuh dengan ikan. Ya. Sebab itu kan termasuk makruh. Makruhnya kenapa? Nyiksa ikan. Di saat ikan mencaplok dia punya umpan tersebut, diulur. Kemudian ditarik. Kemudian diulur, kemudian ditarik. Udah lemas baru dia bayar. Nyiksa nggak tuh? Sampai dia punya bibirnya berdarah gara-gara kail. Itu tukang pancing tahu lah. Tukang pancing pasti tahu. Nyiksa nggak? Nyiksa nggak? Masya Allah. Ini maaf tukang pancingnya. Tukang pancing maaf. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi Musa pernah disumpah oleh Allah ketika dilarang mancing hari Sabtu, malah justru ikan munculnya banyak hari Sabtu. Ini kan dilema bagi tukang mancing. Nggak mancing ikan banyak, mancing ada pelarangan dari Allah, tidak boleh mancing hari Sabtu. Dengan berbagai macam hela mereka lakukan.
yang akhirnya mereka yang tidak peduli dengan peringatan dari Allah, sehingga Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin. Hai saudara-saudara yang mancing, jadilah kalian monyet. Tuh. Jadi semua yang mancing jadi monyet. Gak percaya? Lihat aja Quran. Iya kan? Baca aja ayat tentang kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka monyet, karena dilarang mancing Sabtu, malah justru mereka banyak yang mancing hari. Ya, kalau umat Islam mungkin hari Jumatnya. Karena waktu saya ke Turki, itu sepanjang jalan, di mana punya jembatan kurang lebih 2.605 meter yang terpanjang di dunia. Itu ada 3 jembatan yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Nah, itu dikali sepanjang jalan penuh orang mancing, laki maupun perempuan. Kita nggak bisa bayangkan, saya kaget, ngapain tuh? Ternyata kata teman saya, itu mereka lagi pada mancing, Ustaz. Masya Allah, rapat perempuan dan laki-laki ikut mancing. Di Indonesia juga banyak nggak model gini, laki perempuan ikut apa? Ikut mancing. Ya Allah, ini luar biasa ya. Nah, untungnya umat Rasulullah tidak seperti zaman Nabi Musa. Begitu Allah larang, mereka masih tidak memperdulikan, langsung Allah siksa, langsung Allah azab. Tapi umat Rasulullah diberikan tenggang waktu kurang lebih 7 jam untuk sadar atau tidak, taubat atau tidak. Niscaya diberikan apa? Tenggang waktu oleh Allah. Nih, kembali buat kita semua. Jadi nggak heran kalau seandainya kita usaha bisnis, begitu sedang asik-asiknya kemudian terjadi pelarangan seperti hari Jumat. Hari Jumat kita dagang, tiba-tiba yang belanja rame jam 11. Sampai adzan Jumat. Nah, ini kan dilema, tinggal pilih salat Jumat atau melayani konsumen yang belanja, gitu kan? Nah, ini kembali pada kita semua. Kalau terjadi dengan diri kita, kembali tadi, dunia boleh bangkrut, tapi kita masih bisa berusaha maksimal untuk menggalirkan. Bagaimana dengan cerita tadi, seorang muda pengusaha kaliber tapi bangkrut, kemudian dengan sedekah 5 juta dengan keikhlasan sang istri untuk menunjang kembali suami supaya bangkit dan semangat. Akhirnya cerita singkat, benar, dengan mancing 5 juta tadi, utang selesai, usaha kembali jaya. Makanya nih yang punya utang, yang bangkrut, coba silakan lakukan seperti itu. Biasanya kan perempuan rajin nabung, rajin belanja. Banyakan mana? Bu, biasanya ibu nabung ame belanja, banyakan mana? Astagfirullah, ngaku. Ngaku ya. Ini tolong, kalau misalnya kita punya suami, dia seorang bisnismen umpamanya, jangan banyakin belanja. Karena untuk antisipasi tadi kan, sebagaimana si pengusaha muda tadi, kita kan selamanya dunia nggak seperti selamanya akan ada di atas. Dia kan bagaikan roda pedati, suatu saat di atas, suatu saat di mana? Di bawah. Itu yang namanya dunia bisnis. Tinggal kita bagaimana caranya supaya istilahnya bisnis ini berkah, stabil, tidak bangkrut, tidak dililit utang. Al-Quran sudah banyak berbicara tentang solusi supaya jangan sampai bangkrut. Tapi dunia bisa cari jalan keluar, tapi kalau bangkrut akhirat kira-kira gimana? Ini contoh seperti hadis Rasulullah. Ini namanya pailit akhirat. Ya, kalau bangkrut akhirat, kemana kita harus solusi? Cari solusi. Kalau bangkrut dunia masih ada penanggulangan dengan sistem sebagaimana tadi. Tapi kalau bicara bangkrut akhirat, pada siapa kita harus minta tolong? Nih, kembali kita berpikir dan kita merenung sebelum matahari terbit gutuk timur. Supaya kita sadar, supaya kita tahu jangan sampai kita hidup di dunia memiliki kekayaan cukup dalam segala-galanya, tapi sayang bangkrut di akhirat. Nah, makanya saya pilih tadi, mendingan bangkrut di akhirat, mendingan bangkrut di dunia. Iya, dua-duanya nggak mau, orang suruh milih.
Bang Jenal sebenarnya pengen dua-duanya kan. Ya, nah ini kembali kalau kita memilih untungnya bangkrut dunia akhirat, jelas lebih baik bangkrut dunia. Ya, kenapa? Karena masih banyak cara untuk menanggulangi kebangkrutan tadi, asal tetap optimis. Besar harapan Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dekat dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah. Sampai Allah kan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar apapun kesulitan bagi hambanya. Nih, Allah ada janji. Jadi kalau kita menemukan istilahnya buntu jalan, ke sana sini bingung, ke sana sini bingung, ini seakan-akan sulit untuk kita cari jalan keluar. Tapi Allah sudah bicara 14 abad yang lalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada umatnya, barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar apapun kesulitannya. Tapi dengan dasar apa? Takwa tadi. Ya, bahkan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan tidak disangka. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang terkandung dalam hadis yang kita baca dengar bersama tentang yang istilahnya muflis alias bangkrut. Mudah-mudahan kita termasuk orang bangkrut dunia maupun akhirat. Selesai sudah satu yang merupakan hadis penghujung daripada, yaitu pelajaran yang ke-61, diharamkan berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah, kita break dulu sejenak. Iya, ini kita berbuat gosip, kemudian kita sadar diri, koreksi diri, ternyata itu dosa besar yang bisa menghapuskan amal kebaikan, bahkan bisa jadi bangkrut nanti di akhirat. Kita sadar, kemudian setelah sadar sekian lama dia tobat, tiba-tiba kambuh lagi jadi penggosip lagi. Gitu kan, jadi penggosip lagi. Sementara udah dihapus, kemudian muncul yang kedua lagi. Nah, di sini apa dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena yang jadi garis di sisi Allah adalah ketika mati terakhir, apakah dia berbuat baik atau berbuat sialnya tadi, kalau dia udah tobat kemudian gosip mati, berarti semua pahalanya buras, habis ditelan oleh gosip, karena yang terakhir tadi gosip. Itu kan? Nah, makanya di sini kalau kita sadar itu dosa besar, bisa menghapus semua pahala kebaikan kita di akhirat. Jangan sekali-kali kalau kita udah tobat jangan mengulangi gosip. Bagaimana caranya? Hindarkan dari kerumunan. Bukan takut corona, tapi takut gosip kembali. Biasanya kan, maaf nih, bukan perempuan sini ya, kalau ada 1 orang 2 orang, ya Allah, namanya gosip seru banget itu. Makanya dulu di TV kan nggak dilarang oleh Menteri Agama, oleh pemerintah, tidak boleh mengadakan acara gosip. Gitu kan. Nah, ini awalnya sih cuma contoh nih, Bu, kebetulan sih mau goreng nasi nih, tapi nggak ada bawang nih. Coba minta dong bawang atau pinjem bawang, nanti siang saya mau ke pasar. Tujuannya itu. Tapi kelanjutannya apa? Mbak tahu nggak sama si Anu? Cerita tuh belas. Terus kata yang minjemin cabai, terus gimana ceritanya? Nyambung terus. Gara-gara pinjem cabai, ternyata 1 jam ngobrol ngomongin. Ini biasanya begitu penyakitnya. Penyakit perempuan kan gitu. Kalau laki-laki kan jarang berkunjung ke rumah orang, tapi kalau perempuan cuman gara-gara mau pinjam ulekan doang. Dia mau ngulek cabai nggak punya, pinjam sama tetangga. Ngobrol keasikan. Akhirnya nyambalnya.
Ini maaf, ini biasanya orang gosip kan seperti itu. Awalnya cuma apa? Cuma pinjem doang, tapi ceritanya, ngobrolnya, akhirnya wailul likulli humazatil lumazah. Celaka mereka yang mengumpat, celaka mereka yang menggosip alias yang menggibah. Itu Allah sudah janji. Belum di ayat lain, belum di hadis lain, kisah tentang masalah orang penggosip tadi kayak apa siksaannya. Nah ini, jadi kalau memang udah sadar tobat, jangan sekali-kali sering-sering datang ke rumah tetangga. Ya, itu penyakit yang bisa jadi apa? Menggosip. Makanya Rasulullah menganjurkan, kenapa si perempuan wajib diajarkan menjahit? Itu kan? Pertama, supaya perempuan jangan sering-sering keluar rumah. Bahkan tidak boleh tanpa izin suami keluar rumah, sekalipun menengok orang tua lagi sakit kronis, tetap kalau suami nggak mengizinkan tidak boleh keluar dari rumah. Makanya Rasulullah mengharuskan perempuan belajar menjahit. Kayak tukang jahit kira-kira gimana? Wah, tuh Pak Jenal tahu tuh. Tukang jahit jarang ngomong. Karena sambil ngobrol salah-salah tangannya kena ya kena jarum kan gitu. Makanya tukang jahit nggak pernah ngobrol. Lain dengan tukang urut. Kalau tukang urut, sebab kalau tukang urut diam, wah dia cepat lelah, cepat capek gitu kan. Tapi ingat, jangan tukang urut, ngurut tapi sambil mendingan tanggap pengajian gitu kan. Mendingan tanya masalah. Ini kembali tadi. Ya bukan saya mendalami tentang perbuatan mereka, tapi kita harus bisa mengamati dan kebiasaannya, trik-trik untuk melakukan gosip tadi. Gara-gara ngobrol dengan tetangga, dengan teman, gara-gara pinjam ini, pinjam itu, nggak taunya. Makanya suruh belajar jadi tukang apa? Pertama tukang jahit nggak kemana-mana, yang kedua nggak pernah ngobrol, konsentrasi penuh dengan jahitan. Nah sehingga selamat ya dari berbagai macam gosip tadi karena nggak bertetangga. Itulah Rasulullah ajarkan seperti itu. Kalau zaman sekarang kira-kira bisa nggak perempuan seperti tukang jahit? Walaupun nggak tukang jahit, gitu kan? Inilah jawaban singkat tentang masalah awal daripada terjadinya apa? Gosip. Karena sering ngobrol, ya, sering datang ke rumah orang lain. Makanya perempuan nggak boleh berpergian keluar rumah tanpa izin sang suami. Kita bisa membendung begitu nggak istri kita? Wah, dilawan. Mas, emangnya saya burung dalam sangkar gitu? Emang saya kayak kodok di dalam tempurung, nggak boleh kemana-mana gitu kan? Bahkan ada sampai satu cerita, dia punya suaminya orang kaya, orang ada, pengen dia mendidik istrinya supaya jangan sampai keluyuran sana sini, karena suaminya tahu perempuan biasanya kalau ada ngeluyur keluar rumah sering. Begitu dilarang oleh suaminya, 1 hari 2 hari dia betah. Begitu kelanjutannya, apa dia bilang? Bang, saya ini bukan seperti burung di dalam sangkar. Artinya nggak bisa keluar, nggak bisa gaul. Kalau lebih baik saya cerai aja daripada saya kayak burung di dalam sangkar. Tuh sampai tega minta dicerai gara-gara nggak dibolehkan untuk, padahal untuk keselamatan dirinya gitu kan. Untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan sang suami, supaya jangan sampai biasanya orang kalau ada menggosip orang lain, nggak menutup kemungkinan suaminya juga digosip juga. Kalau bahasa makanan, habis makanan punya orang disikat juga. Gitu kan? Ini contoh. Jadi makanya kembali tadi ya. Jadi kalau seandainya orang lain udah habis digosip ini segala macam, salah-salah nanti suami yang jadi bahan gosip gitu kan. Itu bahayanya gosip kan di situ. Ya, nah ini jadi makanya kembali dengan hadis dan pertanyaan tadi, sekali lagi wahai kaum ibu, wahai kaum perempuan, jangan sekali-kali
Jangan sekali-kali ngobrol ya. Ini tolong sekali lagi jangan ya. Lebih baik kata Ben Wali berselawat. Lebih baik baca selawat daripada gosip. Yang terakhir, Bu, ada masalah Bu? Memang biasanya jenazah minta kepada ustadz atau tokoh untuk kata sambutan atau dari pihak keluarga. Biasanya kan kata-katanya bapak-bapak, saudara-saudara manakala almarhum, gitu kan? Atau almarhumah mempunyai urusan utang piutang, tolong segera datang ke rumah pewaris atau keluarga. Itu kan yang dibicarakan cuman utang doang. Tapi gosipnya tadi sampaikan nggak? Ada nggak kira-kira bapak-bapak, saudara-saudara, kalau seandainya ini bapak ini, ibu ini dulu pernah menggosip bapak atau saudara, tolong dimaafkan. Pernah begitu nggak? Paling urusan utang doang gitu kan. Sedangkan di satu sisi utang-utang, gosip kan beda jalur. Nah, nggak ada orang yang nyambut kalau gosip nanti maaf istri saya, tolong maafin Pak ya. Yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu. Yang digosip kebetulan nggak ada lagi. Nah, inilah jadi makanya jangan coba-coba untuk menggosip tadi, bukan karena masalah istilahnya yang bisa mengakibatkan adalah ini dunia boleh sukses tapi akhirat kita akan bangkrut gara-gara menggosip ya. Nah, sedangkan kalau gosip tersebut kalau dia belum minta maaf kepada yang digosip, Allah nggak akan maafkan. Itu yang jadi bangkrutnya itu. Allah nggak memaafkan seseorang kalau orang yang bersangkutan tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang tersebut. Kita gosip si A umpamanya, kemudian si A tersebut nggak tahu ya, kita gosip tadi blas, umpamanya kita sadar, kita tobat pada Allah. Untuk tobat melakukan gosip nggak bisa begitu saja. Allah oke bisa memaafkan, tapi yang kita gosip, Assalamualaikum Pak, maaf ya kemarin saya ngomongin Bapak blas, mohon dimaafkan lahir dan batin. Ada orang begitu, ada nggak? Hah? Oh jarang ya? Bukan jarang lagi, kali nggak ada ya. Sebab kalau dia langsung datang ke rumah cerita seperti itu, kira-kira yang digosip gimana? Oh pantesan orang heboh, nggak taunya biang keladinya kamu, habis dicaci maki gitu kan. Ya ini kebiasaan ya, urupnya kan masyarakat seperti itu. Yang seharusnya kan nggak boleh begitu. Ya kalau dia tanya, aduh tumben nih datang, iya Pak saya mau minta maaf nih, kenapa saya khilaf. Nah biasa kan awalnya saya khilaf, telah ngomongin Bapak kepada si Bebe segala macam umpamanya. Nah kalau orang yang pemaaf, alhamdulillah. Kalau Anda sadar diri telah melakukan gosip terhadap saya, sebetulnya gosip Anda masih sedikit. Kesalahan saya masih banyak. Itu kan, bila perlu kan seperti itu. Ya. Nah, udahlah, jangan banyak bicara, saya memaafkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi ada enggak orang yang seperti itu? Langsung dimaafkan, ada enggak? Mungkin mulut maaf, tapi batinnya, kalau kata Profesor Hamka nih, kalau sakit badan gampang cari obat, tapi kalau disakit hati, kalau sakit hati kemana cari obat? Siapa yang bisa mengobati sakit hati? Kecuali orang yang bersangkutan. Itu pun kembali udah babak belur, kita cari, Pak, Bu, maaf ada Bapak, oh maaf lagi sedang istirahat, maaf dia lagi pergi, jam berapa pulangnya ya, nanti malam, mau datang malam, kita bingung, kenapa? Karena kecapean, kan serba salah. Ya udah minta maaf ternyata nggak ada maaf baginya. Ya sebetulnya nggak boleh kata-kata tidak ada maaf bagimu. Ingat, innallaha ghafurur
Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sebagai manusia kok tega banget kalau nggak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu namanya orang yang soleh. Itu namanya orang yang baik. Itu yang namanya orang yang diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena sering kita baca bulan puasa, Innallaha afun karim tuhibbul afwa. Kita kan baca bulan Ramadan doang. Ramadan bubar bacaan, ikut ketemu lagi bulan puasa 8. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Kan jelas itu dalilnya. Cuman dibaca bulan puasa. Puasa bubar bacaan bubar. Ini kan. Nah, ini padahal Allah ceritakan dalam doa tersebut. Allah Maha Pemaaf. Nah, makanya di sini kalau ada orang minta maaf secara transparan tadi, begini segala macam seyogianya ada. Anda sebelum minta maaf pun saya sudah maafkan Anda. Jangan langsung dipeperkan. Oh, ini biang keladinya. Pantesan ibu-ibu jauh dari saya. Bapak-bapak jauh dari saya gara-gara dengar gosip dari kamu. Akhirnya habis-habisan tuh dibongkar lagi. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Langsung aja to the point. Saya sudah maafkan Anda. Yang penting kamu tobat, sadar, jangan mengulangi. Jangankan terhadap saya. Kalau saya masih maafkan, khawatirnya terhadap orang lain yang gak akan memaafkan Anda. Allah gak mengampuni dosa seseorang kalau yang bersangkutan gak memaafkan. Coba kayak apa? Ya. Nah, ini makanya jangan bangga menggosip orang. Jangan dibilang pahlawan gitu kan. Jangan, ingat nanti bangkrutnya di akhirat. Kalau dunia kita masih bisa apa? Ngobrol, bisa usaha, bisa bisnis. Ini kalau dunianya akhirat yang bangkrut, coba sama siapa kita tidak tahu. Semua pahala habis. Kejelekan orang digosip dipindahkan oleh Allah kepada dirinya. Si Hasan berbuat gosip kepada si Ahmad. Ini kebaikan si Hasan diberikan sama si Ahmad, kejelekan si Ahmad dioper sama si Hasan. Coba kira-kira kayak apa ya? Ya, nah ini makanya sekali lagi tolong dengan hadis ini pelajaran yang cukup luar biasa secara rohaniah, secara batin supaya kita jangan bangkrut di akhirat gara-gara pekerjaan tadi. Na'udzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah nanti ke depan ad-darsusani wasitun fi fadli zuhdi fid dunya. Pelajaran yang ke-62 tentang keutamaan orang yang juhud terhadap dunia. Apa itu juhud? Insyaallah nanti ke depan yang akan datang. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar apa yang kita dengar dijadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah dan kelak kita semua mati husnul khatimah. Maka dari itu mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfiratuka wasami dzunubina wa rahmatuka arja'idana min a'malina. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asa wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan zikir tauhid, falyatafaddal mashkur.